Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak. Dalam kesempatan ini kita akan kembali mempelajari tentang doa dan tanggapan dari Allah terhadap seruan orang percaya. Kita akan belajar dalam Mazmur 85, doa mohon Israel dipulihkan. Di sini pemazmur mengakui akan kebaikan Tuhan dan janji bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya, mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu ia akan berdoa juga agar Tuhan menyingkirkan murkanya dari umat Tuhan. Nah, keyakinan pemazmur inilah didasarkan kepada janji keselamatan. Dan ini akan kita pelajari pada hari ini. Dan saya mau mengajak kita semua untuk kita meninggikan Tuhan, membangun keintiman kita dengan Bapa Sorgawi, dan percaya akan janji Dia untuk pemulihan. Kami meninggikan Engkau Bapa pada hari ini, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa bahwa Engkau tidak menilik kesalahan kami dan mengingat-ingat ketika kami datang mohon pengampunan kepada Engkau, bertobat dan minta pemulihan. Bahkan bukan hanya buat diri kami dan keluarga, bahkan untuk negara dan tanah di mana kami ada Tuhan, pada bangsa di mana kami ada ditempatkan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Oh, mari saudara-saudara kita deklarasikan ini. Kami umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah
dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Oh kami, Tuhan, hanya oleh kasih setiamu, hanya oleh Yesus Tuhan, kiralah Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, jalan bersama. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan Katakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami tidak akan berjalan kalau Engkau tidak di depan kami lebih dahulu. Membuka jalan kami Tuhan. Dan Engkau yang akan berjanji menyatakan kemuliaan-Mu ketika kami ada dalam jalan-jalan pemulihan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang akan menyingkapkan kebenaran-Mu pada hari ini. Memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Mazmur 85, ini merupakan jenis Mazmur ratapan. Biasanya karena ada satu keadaan yang sulit, tertekan, lalu mereka mulai berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan ini dilakukan atau dinyanyikan oleh Bani Korah. Dan kita tahu Bani Korah ini memiliki sejarah yang kelam dari keluarga mereka. Akibat pemberontakan dari leluhur mereka kepada Musa, mereka ditelan bumi. Jadi kita bisa mengerti ketika mereka ini menyanyikan lagu pemulihan, mereka tahu dengan pasti betapa beratnya orang yang berdosa itu. Betapa beratnya konsekuensi dari dosa ketika mereka memberontak kepada Yahweh. Mereka kehilangan sanak saudara bukan karena perang, tapi karena Allah sendiri murka. Jadi ketika mereka menaikkan ini, mari coba kita masuk ke dalam emosi dari mereka ketika nyanyikan lagu ini. Saudara-saudara, hal pertama yang kita bisa lihat dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dikatakan Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala amarahmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Kita belajar di sini bahwa Tuhan yang telah melakukan kepada mereka. Saudara-saudara, pemulihan dari keadaan umat Tuhan itu sepenuhnya merupakan tindakan kasih karunia Allah semata-mata. Tidak ada di sini dikatakan karena mereka telah berpuasa 40 hari. Karena mereka telah tidak mengindahkan lagi semua dosa-dosa, bukan. Karena mereka sudah begini dan sudah begitu, bukan. Semua itu baik. Semua itu adalah diperlukan ketika kita datang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pemulihan itu hanya bisa datang dari Tuhan. Pemulihan Allah yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Allah dengan mengampuni dosa dari umatnya dan menyingkirkan amarah atau murkanya merupakan tindakan kasih karunia. Dan ini sama ketika kita mengalami kelahiran kembali. Bukan pilihan kita, tetapi karena Allah sendiri yang melakukan itu di dalam orang yang mau percaya, mau setuju, mau menyerahkan dirinya kepada pekerjaan dan karya Kristus yang menyelamatkan mereka. Jadi kita melihat tindakan pengampunan Allah di dalam ayat ini digambarkan seperti seorang ayah yang mengampuni kegagalan dari anak-anaknya. Kita tahu ya, kalau anak-anak kita gagal, kita nggak langsung hukum dan diskualifikasi mereka. Atau kalau mereka, sekalipun mereka misalnya kita sudah kasih instruksi, mereka memberontak. Kita akan mendisiplinkan mereka. Tetapi kita tidak mungkin akan menyiksa mereka sampai mereka kepahitan. Tidak mungkin. Tujuan daripada disiplin ilahi atau murka ilahi salah satunya adalah mendisiplinkan umat Tuhan. Ini yang kita kenal dengan istilah yasar di dalam Ibrani atau paideia di dalam bahasa Yunani, yaitu disiplin dari Tuhan. Ada disiplin ilahi itu atau murka ilahi itu karena memang kebodohan, karena memang pemberontakan. Tetapi ketika itu dilakukan oleh anak-anak Allah, ini datang karena mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka betul-betul juga bebal,
Contoh anak-anak laki-laki itu biasanya pemberontakan itu pemberontakan terbuka kepada orang tuanya. Mungkin kalau anak perempuan cenderung dia nggak suka, dia nggak setuju, tapi dia nggak terang-terangan mengungkapkan. Mungkin dia lebih cenderung menutup diri. Mungkin cenderung untuk tidak mau merespon, tidak mau mengungkapkan. Tetapi dua-duanya adalah pemberontakan. Karena dua-duanya tidak setuju dengan apa yang menjadi perintah atau instruksi daripada otoritas. Nah saudara-saudara, apapun kondisi yang terjadi ketika Allah melihat seperti Bapa melihat kepada anaknya, maka disiplin itu ditujukan untuk mengubah hati mereka. Dan ini yang kita lihat di dalam bangsa Israel. Ketika Tuhan memurkai bangsa ini karena dosa mereka. Dan di dalam perjanjian lama, kemurkaan Allah itu datang karena dua hal. Satu, mereka menyembah berhala. Yang kedua, rajanya memimpin bangsanya kepada kebinasaan. Apakah melewati tindakan penyembahan berhala? Atau yang kedua, terang-terangan melanggar ketetapan hukum Taurat. Ini yang membedakan kalau kita lihat, saudara-saudara, nanti kalau kita pelajari perjanjian baru, tidak ada sama sekali dosa orang Yahudi di dalam Injil yang disangkut pautkan dengan penyembahan berhala. Kenapa? Udah kapok. Mereka tahu betapa resiko penyembahan berhala itu adalah bangsa itu harus dibuang, diasingkan, kehilangan identitas mereka, dicerabut dari akar identitas tanah kelahiran mereka. Nah, ketika Allah mendisiplinkan umatnya, tujuannya agar mereka bertobat. Nah, sebagai respons terhadap pengampunan yang diberikan Allah atas kesalahan atau dosa umatnya, maka umat yang sudah diampuni itu harus belajar untuk hidup dalam ketaatan dan ketergantungan penuh terhadap rahmat dan belas kasihan Tuhan. Jadi pengampunan itu bukan kita pakai untuk hidup sembrono di dalam dosa dan kedagingan kita. Ini kesalahan dari teologi hyper grace. Oh, saya sudah diampuni. Toh Tuhan sudah mati buat saya satu kali untuk selama-lamanya. Saya pasti selamat. Dan untuk itu saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Itu kedurhakaan, saudara. Orang yang tahu dia diampuni, dia tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Itu wujud orang yang merespon pengampunan dengan benar. Bukan malah memanfaatkan pengampunan itu untuk melakukan dosa yang lebih besar. Atau mencoba menikmati kembali kesalahan itu atau dosa yang menimbulkan kesalahan di masa lalu. Tuhan yang menjadi sumber pengampunan. Respons kita yang menerimanya adalah mentaati, bersandar sepenuhnya kepada rahmatnya itu. Nah yang kemudian yang kedua dari ayat 5 sampai 8, kita melihat bahwa doa ini sebenarnya terdiri dari 2 set doa dan 2 set permohonan atau pertanyaan. Jadi kalau kita lihat ayat 5 dan 8 itu seperti diapit gitu ya. Dia mengapit, dimulai dengan permohonan, ditutup dengan permohonan. Nah di tengah-tengahnya ini adalah pertanyaan. Mari kita lihat ayat 5 dan 8. Permohonan apa yang mereka sampaikan? Dikatakan ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan buanglah sakit hati kami. Sakit hatimu kepada kami. Jadi pulihkan, ini permohonan. Tuhan pulihkan kami. Dan buanglah sakit hatimu, buanglah amarahmu daripada kami. Lalu ayat yang ke-8. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami pertolonganmu. Itulah permohonan mereka. Pulihkan,
Jangan lagi Tuhan sakit hatimu itu kau limpahkan kepada kami, amarahmu. Lalu perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu. Dan berikanlah kepada kami pertolonganmu. Itu adalah permohonan mereka. Nah, tapi perhatikan pertanyaan apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan dalam ayat 6 dan 7. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Jadi mereka tahu, Tuhan jangan tahan amarahmu Tuhan. Karena ini seperti pertanyaan retoris, Tuhan apakah betul kamu ini akan terus-menerus mempertahankan dan pendendam kepada kami? Kan itu kan kalau kita mengatakan bahwa murkanya selamanya turun-temurun berarti kan ini pendendam. Dendam kesumat, dendam dikatakan istilah kita dendam 7 turunan. Kesumat saudara. Tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan retoris yang kedua. Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali? Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Ini kan suatu pertanyaan Tuhan dibalikin lagi. Apa engkau ingin kami menderita terus Tuhan? Sehingga engkau tidak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita atas hidup kami. Kita tahu bahwa Allah menciptakan bangsa Israel yang memilih mereka, menguduskan mereka, mengasihi mereka, menjadi sukacita Allah. Nah, pertanyaan ini kemudian menjadi bungkus daripada permohonan mereka. Dan ini kita belajar mengenai berdoa ya. Kalau kita berdoa, nggak apa-apa kita bermohon kepada Tuhan. Dan seperti kita menyentuh emosi Tuhan. Walaupun Tuhan tahu bahwa dia mengampuni itu karena keputusan dia. Bukan karena kita bermanis kata kepada Tuhan. Bukan. Nggak bisa saudara. Kita nggak bisa bermanis mulut sama Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu dasarnya adalah belas kasihannya. Bukan yang lain. Nah kita lihat bahwa ayat 6 dan 7 ini sebenarnya menjelaskan kepada kita pertanyaan retoris ini. Bahwa tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh umat Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada. Tidak ada satupun. Dan ini yang menjadi pembeda antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Karena bangsa lain untuk membuat Allahnya atau ilahnya itu tidak murka, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mendiamkan, menyogok. Nah, appeasing God. Nah itu ya istilahnya menyogok dewanya. Dan kadang-kadang mereka menyogok dengan cara yang mengerikan. Molokh contohnya. Dewa yang disembah oleh orang Babel dan oleh orang Asyur. Itu apa yang mereka sembah? Apa yang mereka lakukan untuk membuat ilahnya diam? Membakar anak-anak kecil. Baal juga sama. Minta darah, bukan darah binatang, darah manusia. Darah para imam yang ditoreh-toreh. Apa yang dikatakan di sini bahwa tidak ada satupun sebenarnya yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya bagi orang yang berdosa di hadapan Allah, perbuatan kebaikan kita dikatakan seperti kain najis. Kain najis itu, mohon maaf, itu seperti pembalut wanita yang sudah terpakai. Tidak ada kemuliaan di sana. Aib malah iya kalau kita pamer-pamerin. Tidak mungkin seorang wanita bangga menampilkan kain najisnya itu. Tidak mungkin. Tetapi kita sometimes datang sama Tuhan merasa kita ini cukup saleh untuk kita itu ditolong sama Tuhan. Tuhan saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah melakukan ini. Sekarang tolong saya Tuhan. Maka saat ini saya mau mengajak kita untuk memahami bahwa kebenaran firman ini tetap sampai kemudian di perjanjian baru. Dan hanya satu yang bisa membuat Allah berkenan kalau kita lihat di perjanjian baru. Karya keselamatan Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Kristuslah yang membuat Bapa mengatakan,
Murkaku sudah dicurahkan dan semua orang yang mau datang dan percaya kepada Kristus, aku terima. Akses terbuka. Jalan masuk sudah ada. Itulah yang membuat kita bisa datang menghampiri takhta rahmat Tuhan. The mercy seat of God. Untuk menerima pertolongan dari Dia. Itulah alasan kita bisa datang dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dengan ketulusan. Kenapa? Karena Dia sudah membuka jalan. Bukan karena kita berusaha. Enggak. Itulah bedanya antara kekristenan dengan agama. Agama selalu dimulai dari usaha manusia untuk berkenan kepada Allah. Sementara kekristenan, Allah lebih dahulu memutuskan berkenan kepada manusia. Karena karya anaknya, Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau kita berdosa, jangan mencoba membeli pengampunan. Tetapi datanglah dengan kerendahan hati, akui dosamu, bertobat, nyatakan kesalahanmu, dan mohon pengampunan dari Allah. Lalu kemudian kita bisa melihat di sini, satu-satunya yang mereka tunggu itu adalah kasih setia Tuhan. Ini kata yang sering akan kita dengar di Perjanjian Lama, yaitu kata chesed. The loyal love of God. Kasih setia Tuhan. Dan ini kata chesed ini gak bisa diterjemahkan di dalam Perjanjian Baru dengan cukup baik. Kata charis atau pemberian atau anugerah pun gak cukup kuat. Beda konsepnya. Karena di dalam kasih setia ini, itu didasarkan kepada perjanjian. Dan perjanjian Allah itu kepada umatnya itu tidak pernah berubah. Itu sebabnya semua orang harus dituntut untuk masuk ke dalam perjanjian. Supaya mereka bisa menerima berkat perjanjian itu. Dan salah satu berkat perjanjian itu adalah pengampunan pada waktu kita tidak layak menerimanya. Hanya kasih setia Tuhanlah yang sanggup mengubahkan duka cita menjadi satu nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan. Ayat 9, permohonan ini berubah menjadi satu pengharapan terhadap respons atau tanggapan Allah. Apakah dikatakan di sini makna damai itu? Sebab dikatakan Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan atau kepada pemberontakan mereka. Makna damai di sini adalah menerapkan harapan perdamaian kepada semua orang yang telah menerima pengampunan atau pendamaian dari Allah dan berusaha untuk hidup selaras, hidup bersama-sama, sejalan dengan kesetiaan dan keadilan Tuhan. Dengan kata lain, pendamaian adalah anugerah dan menjadi cara hidup kita. Hiduplah dengan gaya hidup seseorang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Seringkali kita bilang, saya sudah berdamai dengan diri saya sudah berdamai dengan masa lalu. Apa sih sebenarnya makna itu? Makna itu harusnya dimulai dari saya bisa menerima diri saya apa adanya karena Tuhan. Kalau saudara mencoba berdamai dengan diri saudara sendiri dengan kekuatanmu, itu cuma sekedar di permukaan. Tidak akan pernah bisa menyelesaikan akarnya. Berdamai dengan dirimu dimulai dengan engkau menerima pendamaian dari Allah. Dan menjadikan itu sebagai gaya hidup. Artinya gaya hidup yang telah didamaikan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Dari mana mereka bisa membawa damai? Karena mereka telah diperdamaikan dulu dengan Allah.
hanya orang-orang yang menyadari bahwa mereka telah diampuni yang bisa membawa pendamaian itu kepada orang lain. Nah, ayat 10 sampai 14 merupakan jawaban Tuhan atas permohonan yang tadi di ayat 5 dan ayat 8. Di mana dikatakan pertolongan Tuhan itu sudah dekat. Tetapi ini kembali ya, bukan untuk siapa saja. Melainkan hanya bagi mereka yang mau percaya. Yang menerima. Yaitu mereka yang tidak mau lagi kembali kepada kebodohan mereka. Atau kepada dosa pemberontakan mereka. Dalam istilah perjanjian baru ini disebut sebagai penebusan terbatas. Yesus mati buat semua dosa manusia, betul. Tetapi hanya kepada mereka yang mau percaya dan mau menerima, baru penebusan itu berlaku aktif. Seperti kalau kita menerima kartu kredit, ya, bank mengatakan selamat Anda sudah mendapatkan fasilitas. Tetapi apakah kita bisa langsung memakai itu? Tidak. Kita mesti aktifkan dulu. Kita katakan aktivasi. Kita hubungin customer service-nya lalu kemudian dia bilang, selamat Pak, kartu Anda sudah aktif. Baru kita bisa menikmati fasilitas yang ditawarkan dalam kartu itu. Demikian juga. Walaupun itu ditawarkan, diumumkan, diiklankan oleh bank itu kepada semua orang. Tapi kemudian nanti hanya mereka yang menerima, mengaktifkannya baru bisa menikmati fasilitas itu. Demikianlah dengan keselamatan. Betul itu terbuka kepada semua manusia. Tapi hanya mereka yang mau percaya dan menerima. Dan akan diselamatkan. Bila mereka selaras dan tidak mau lagi kembali kepada kehidupan masa lalu. Dan inilah yang akan diterima oleh mereka. Hasilnya keselamatan, kasih, setia, keadilan dan damai sejahtera, kasih dan berkat kemuliaan diberikan. Bahkan kepada tanah yang mereka usahakan, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan akan menikmati manfaat dari kerajaan Allah. Apa manfaat kerajaan Allah? Satu, pengampunan di ayat yang kedua. Kedua, rekonsiliasi. Pembaharuan status perjanjian ayat 8 dan 9. Kepenuhan pemulihan ayat 9 sampai dengan 13. Dan ketika mereka menantikan Allah, mereka akan mendapatkan buah sulung dari kebenaran. Nah, saya mau tutup dengan pernyataan ini. Iman kepada Allah adalah dasar dari pengharapan di dalam perjanjian baru. Dan ini ditandai dengan kebenaran. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang kelima. Sebab oleh roh, maksudnya oleh Roh Kudus, dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Jadi roh yang melakukan. Inisiatif bukan dari kita, datangnya dari Allah. Tetapi kita merespon itu dengan iman. Dan menantikan pembenaran. Sudah lihat, dari mana sumber pembenaran? Dari Allah. Siapa yang memutuskan untuk memberikannya? Allah sendiri. Tetapi kita menunggu itu, menantikan itu dengan iman. Lalu kemudian kita lihat bahwa bukan hanya Paulus yang mengajarkan itu kepada jemaat. Rasul Petrus juga dalam 2 Petrus 3:13 berkata begini. Namun sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Siapa yang berjanji? Allah. Apa standarnya kita? Janji Allah. Janji Allah terhadap langit baru dan bumi baru. Apa yang ada di sana? Kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita bisa belajar di sini, dasar pengharapan kita di dalam perjanjian baru bahkan sampai nanti dalam kehidupan kekal adalah kasih karunia-Nya yang kita terima oleh iman dengan tandanya adalah kebenaran.
Jadi sebagai kesimpulannya, pemazmur telah memulai dengan satu refleksi tentang tindakan keselamatan Allah di masa lalu. Engkau telah mengampuni, Engkau telah memulihkan, Engkau telah melepaskan kasih setiamu. Tetapi kemudian dia tidak hanya sekedar membuat kita tahu apa yang Tuhan lakukan di masa lalu, tapi memberikan pengharapan yang sampai kepada perjanjian baru, yaitu pengharapan akan penebusan. Ketika kebenaran Allah dinyatakan di dalam penebusan, disitulah kita melihat kerajaan Allah itu berkembang dan maju. Kiranya pembahasan ini akan menolong kita menyadari apa yang didoakan di perjanjian lama itu menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru. Dan kiranya ini bisa menguatkan kita. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih bahwa Engkau adalah Allah pemulih kami. Oleh karena kasih setiamu saja, kami bisa dipulihkan. Dan kami berdoa bahwa kami tidak tinggal di dalam dosa kami lagi. Tapi kami akan maju Tuhan, meninggalkan kebodohan kami. Dan berjalan oleh karena kasih setiamu, menerima semua berkat-berkat sulung dari kebenaran yang Engkau telah pulihkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau materaikan firman ini. Tuhan yang memberkati Engkau, dan Tuhan yang melindungi serta memelihara Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau, memberikan Engkau kasih karunia yang melimpah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, menyertai Engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.